Presiden Prabowo Subianto baru saja kemarin pada acara Town Hall Danantara, ketika akan menyampaikan pidatonya, sambutannya, Presiden meminta seluruh wartawan yang ada di dalam ruangan tersebut untuk keluar dengan alasan bahwa tidak elok kalau wartawan mendengar Presiden menegur direksi-direksi BUMN. Sebuah alasan yang terlalu lucu buat saya, terlalu janggal dan terlalu tidak masuk akal. Justru harusnya ketika Presiden menegur direksi BUMN yang malas kerja, yang tidak bisa kerja, justru itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Kita akan melihat bahwa Presiden benar-benar serius membenahi kekacauan yang telah diwariskan oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Tapi alasan tersebut bagi saya hanya sebuah alasan yang dibuat-buat, alasan yang mengada-ada, alasan yang sesungguhnya bukan itulah alasan yang sebenarnya. Ini adalah asumsi saya. Tetapi ada sesuatu yang memang sengaja ingin ditutupi di sana dan sengaja tidak boleh diketahui publik karena dampaknya negatif. Ini adalah sebuah pemikiran, dugaan, prasangka. Dan saya mengkritik cara-cara Presiden Prabowo Subianto yang terkesan sangat tertutup dengan Danantara ini. Mengapa penyampaian-penyampaian yang seharusnya ingin didengar publik harus ditutupi? Bahkan seandainya teguran kepada direksi-direksi BUMN itu dilakukan terbuka oleh Presiden di hadapan media, justru itu akan menarik trust publik, trust internasional kepada Presiden Prabowo bahwa Prabowo memang benar-benar serius membenahi apa yang rusak di negara kita. Tapi mengapa peristiwa yang seharusnya sangat penting dan sangat baik itu justru ditutupi dengan alasan tidak elok? Bagi saya, asumsi saya, dugaan saya bukan itu alasan sesungguhnya. Tetapi ada sesuatu yang sifatnya berenergi negatif ke publik kalau dibuka. Apa itu? Tentang BUMN dan tentang Danantara. Kalau dibuka, maka auranya akan negatif dan mungkin membuat trust publik, trust internasional menjadi turun terhadap bangsa kita. Ini dugaan saya. Karena sesuatu yang baik seharusnya tidak perlu ditutupi. Yang perlu ditutupi itu adalah aib, keburukan, ketidakmampuan, kekotoran, kejorokan. Menegur direksi BUMN yang tidak kerja benar itu bukan aib, tetapi adalah kebanggaan bagi kita bahwa Presiden kita untuk pertama sekali berani menegur direksi-direksi BUMN secara langsung di hadapan publik. Sehingga publik dan internasional akan melihat bahwa Prabowo serius membenahi Indonesia. Maka ketika itu ditutupi, wartawan diminta keluar, bagi saya ada yang janggal dan aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo Subianto saya lihat sangat optimis bicara tentang Danantara yang akan memiliki aset 1 triliun dolar atau 16.800 triliun kalau kita kurskan dengan 16.800. 16.800 triliun itu jumlah uang yang sangat banyak. Artinya kita bisa bayar utang lunas yang hanya sekitar 8.600-an triliun. Artinya kita tidak pusing membiayai makan bergizi gratis yang biayanya sekitar 300 triliun per tahun. Artinya kita tidak pusing membuat sekolah gratis setiap tahun. Jadi bagi saya angka 16.800 triliun itu atau 1 triliun dolar yang disebut oleh Pak Prabowo Subianto itu hanya sebuah angka-angka di atas kertas, dan itu pun kertasnya kertas usang. Kertas yang ya menurut saya kalaupun direndam air tidak akan mencair tetapi hancur remuk. Jadi kita bicara logika saja. 1 triliun dolar itu adalah aset. Kalau kita bicara aset, bahkan aset sumber daya alam kita diperkirakan lebih dari 200.000 triliun. 200.000 triliun. Hello. Tapi mengapa kita masih begini-begini aja? Jadi saya berharap bahwa pemerintah ini tidak mencuci otak masyarakat kita dengan membangun narasi-narasi bahwa seolah-olah kita punya sesuatu yang sangat-sangat besar, kita punya sesuatu yang sangat ditakuti dunia, kita punya sesuatu yang akan menggemparkan dunia, padahal semua hanya omong kosong. Kita ingin pemerintah ini berbicara realita tentang kondisi sesungguhnya. Supaya rakyat ini paham kita harus melakukan apa, dan pemerintah bisa mengajak masyarakat ini bersama-sama untuk membangun negara. Bukan memberikan Indonesia ini, rakyat Indonesia ini dengan narasi-narasi segala macam. Padahal kemiskinan kita, kalau kita mengacu kepada data Bank Dunia,
kemiskinan kita. Lebih dari 60% masyarakat Indonesia miskin. Sementara kalau menggunakan data BPS sangat rendah angka kemiskinan karena standar orang miskin kita adalah pengeluaran di bawah 20.000. 20.000 sehari. Aduh. Mau makan apa? Itu jadi jauh salah bicara 1 triliun dolar 16.800 triliun. Kalau kita, rakyat kita saja masih kesusahan makan. Masih pada miskin. Sumber daya alam kita lebih dari 200.000 triliun. Tapi mengapa kita masih miskin? Jadi rakyat ini yang saya maksud di sini adalah kritik saya kepada pemerintah. Tidak usah suguhkan angka-angka yang terlalu optimis, narasi-narasi yang terlalu optimis. Sementara menunaikannya, mengimplementasikannya jauh panggang dari api. Saya sangat mendukung keberadaan Danantara kalau caranya benar. Tapi bagi saya ini menjadi terlalu misteri. Mengambil aset-aset BUMN, menggesernya ke Danantara, ini bagaimana logiknya? Mungkin saya kurang ilmu ya, tetapi saya menggunakan pendekatan normal saja. Karena aset-aset BUMN ini menurut saya tidak liquid. Tidak liquid. Dan ini perlu betul-betul menjadi perhatian. Jangan sampai nanti kita ini hanya omong kosong dan omong-omong belaka. Kita ingin Indonesia betul-betul maju dengan cara yang benar dan cara yang tepat. Bukan dibangun dengan narasi-narasi yang hiperbolik. Nyatanya kita berada di dasar, di lembah paling dalam. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.